Hakikat NKRI, Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme, yaitu pada suatu tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama. Walaupun warga masyarakat terdiri dari agama, ras, etnik, dan golongan yang berbeda, masyarakat kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Jadi, dalam NKRI tidak akan mempunyai bagian di dalamnya bersama negara. Bagaimana negara, federasi, atau serikat? Bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Hal ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 ayat 5 menegaskan, khusus mengenai penting Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pada NKRI terdapat ikatan kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat memegang kekuasaan pemerintahan tinggi. Kebijakan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Keduanya harus saling menopang, pendukung, dan bersinergis. Bentuk negara kesatuan dinilai lebih cocok untuk kondisi masyarakat. Indonesia memiliki keberagaman geografis, sosial, budaya, dan agama atau kepercayaan. Bentuk kesatuan tersebut telah menjadi cita-cita para pendiri negara, the founding fathers, sejak 1945. Bahkan pada 1928, para pemuda di Nusantara telah bersumpah hanya mengakui bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Tidak boleh ada satu wilayah di Indonesia yang ditinggalkan dalam pemerintahan negara. Setelah mengetahui hakikat NKRI, maka warga negara diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudan sangat kuat. Pernah terjadi berbagai bentuk pemberontakan dan segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari NKRI. Kedinamisan bangsa Indonesia tersebut telah dimulai sejak Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Maka dalam peristiwa ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tidak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Kemudian, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mulai menggelar sidang untuk menetapkan 3 keputusan penting, yakni menetapkan Undang-Undang 1945, pemilih Presiden dan Wakil Presiden, dan pembentukan KNIP untuk membantu Presiden. Dari situlah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dan terus berlanjut dari masa ke masa dengan berbagai bentuk seperti berikut ini. Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa Revolusi Kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS 27 Desember sampai 17 Agustus. Masa ini berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 kemudian menjadi dasar terbentuknya federasi dari 15 negara bagian. Presiden Republik Indonesia Serikat pada masa ini adalah Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Masa ini para menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri Konstitusi RIS. Ini mengenai 6 lembaga negara yakni Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Agis, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Masa demokrasi liberal tahun 1949 sampai 5 Juni 1959. Masa demokrasi liberal Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950.
Undang-Undang Dasar 1950 ini adalah bentuk perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei. Dengan pembentukan Negara Kesatuan Indonesia, karena Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka dibentuk sebuah badan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, terjadi dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan, sehingga pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi rumit dan berjalan sangat lama. Masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kemudian menjadi awal pada masa ini, yakni 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali undang-undang, dan jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku lagi. Berlakunya demokrasi terpimpin ini berawal mula dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dinamika yang terjadi di masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR tahun 1960 dan muncul Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan pada masa Orde Lama. Terjadi pemberontakan besar, yakni G30 SPKI. Masa Orde Baru Indonesia 12 Maret sampai 21 Mei. Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi Presiden Indonesia sejak tahun 1966 yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pemimpinan Presiden Soeharto. Masa reformasi 21 Mei sampai dengan sekarang, masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen ini diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan stabil daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen Undang-Undang 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsawan. 1. Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dengan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober yang merupakan sumpah yang menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia. Perjuangan bangsa dalam melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika. Grames pasti sudah tidak asing dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan beragam suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walau berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Faktor penghambat dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsawan. 1. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia yang tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Yang kedua, adanya gejala etnosentrisme yang merupakan sikap menonjolkan kelebihan kebudayaan dan menganggap rendah budaya suku bangsa lainnya, melemahkan nilai-nilai budaya bangsa sehingga memperkuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontrak secara langsung maupun kontrak tidak langsung.